Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwayuni Purwaningsi dari kelas SD 19C. Di sini saya akan menjelaskan proses pemecahan masalah matematika. Yang pertama, memahami masalah. Pada kegiatan ini, yang dilakukan adalah merumuskan apa yang diketahui, apa yang dinyatakan, dan apa informasi itu cukup, kondisi atau syarat apa yang harus dipenuhi. Yang kedua, merencanakan pemecahannya, yaitu kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah mencoba mencari atau mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan sifat yang akan dipecahkan. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Kegiatan pada langkah ini adalah menjalankan prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya untuk mendapatkan penyelesaian. Yang keempat, yaitu memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Yaitu kegiatan pada langkah ini adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada prosedur yang lain yang lebih efektif. Dalil dalam matematika. Matematika adalah ilmu deduktif. Karena proses mencari kebenaran generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lain. Metode pencarian kebenaran yang dipakai adalah metode deduktif, tidak dapat dengan cara induktif. Pada ilmu pengetahuan alam adalah metode induktif dan eksperimen. Walaupun dalam matematika mencari kebenaran itu dapat dimulai dengan cara induktif, tetapi seterusnya generalisasi yang benar untuk semua keadaan harus dapat dibuktikan dengan cara deduktif. Dalam matematika, suatu generalisasi dari sifat, teori, atau dalil itu dapat diterima kebenarannya sesudah dibuktikan secara deduktif. 2. Masalah matematika dan selesaikan menggunakan salah satu strategi pemecahan masalah. Yang pertama, contohnya yaitu masalah secara mundur atau dari belakang. Ibu mempunyai 10 apel, 15 jeruk, dan 20 pisang yang akan disajikan dalam beberapa piring dengan komposisi yang sama. Pertanyaannya, berapa piring yang harus disediakan ibu? Alternatif solusi. Masalah di atas mensyaratkan bahwa dalam setiap piring itu harus diisi 3 macam buah, apel, jeruk, dan pisang, dan tidak boleh ada tersisa. Seandainya kita membagikannya dalam piring, kita akan kesulitan menentukan dengan tepat banyak piring yang harus disediakan. Untuk itu, kita harus menyelesaikan terbalik. Kita perlu membagi setiap jenis buah ke dalam beberapa bagian dalam jumlah yang sama. Nah, jawabannya itu apel sejumlah 10 disajikan dalam 2 kali 5 piring. Dibalik sama dengan 5 kali 2 piring. Buah jeruk sejumlah 15 disajikan dalam 3 kali 5 piring. Dibalik 5 kali 3 piring. Dan buah pisang sejumlah 20 disajikan dalam 2 kali 10 piring sama dengan 4 kali 5 piring. Sama dengan 5 kali 4 piring. Setelah dibalik sama dengan 10 kali 2 piring. Karena banyak piring yang sama untuk setiap jenis buah adalah 5 piring, maka diketahui bahwa penyelesaian yang tepat adalah harus ada 5 piring yang harus disediakan untuk disajikan, dan setiap piring harus diisi oleh 2 buah apel, 3 buah jeruk, dan 4 buah pisang. Contoh yang kedua adalah masalah menemukan pola. Soalnya yaitu suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan adalah 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapakah suhu di dalam kulkas setelah 30 menit? Menjawab yaitu permasalahan ini menyatakan bahwa setiap 5 menit suhu dalam kulkas turun 3 derajat Celcius. Berarti setelah 10 menit suhunya turun menjadi 3 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius sama dengan 2 kali 3 derajat Celcius. Karena 10 menit sama dengan 2 kali 5 menit. Itu artinya bahwa setiap kelipatan 5 menit maka suhunya turun sebanyak hasil
kali kelipatan 5 menit dengan 3 derajat Celcius. Atau dapat dinyatakan bahwa N dikali 5 menit sama dengan N dikali 3 derajat Celcius. Dengan demikian, 30 menit sama dengan 6 dikali 5 menit sama dengan 6 dikali 3 derajat Celcius sama dengan 18 derajat Celcius. Pada awalnya, suhu kulkas adalah 29 derajat Celcius. Kemudian, selanjutnya adalah proses penyelesaian masalah siswa dengan tipe kepribadian sanguinis. Berikut adalah jawaban tertulis dari proses penyelesaian masalah oleh siswa yang memiliki tipe kepribadian sanguinis. Contohnya yaitu rata-rata usia dikali 4 anak sama dengan 10 dikali 4 sama dengan 40. 40 sama dengan 2x ditambah 5 ditambah x ditambah 3 ditambah x ditambah 2 ditambah x. 40 sama dengan 5x ditambah 40 dikurang 10. 40 dikurang 10 hasilnya 30. 40 dikurang 10 sama dengan 5x turun 5. Terus 40 dikurang 10 hasilnya 30, jadi turun 5 juga. 30 dibagi 5 sama dengan 6x. Sama dengan 2x ditambah 5 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 5 sama dengan 12 ditambah 5 hasilnya yaitu 17. Penjelasan soal yang tadi. Nah, yang A yaitu tahap memahami masalah siswa tidak mengungkapkan pemahaman masalah secara tertulis, tetapi ia dapat memahami masalah dengan baik. Nah, penjelasannya yaitu berikut adalah cuplikan wawancara dengan 5 salah satu siswa bertipe kepribadian dengan sanguinis yang menunjukkan. Misalnya si P. Jadi yang diketahui dari soal adalah si S3 menjawab yang diketahuinya rata-rata usia mereka dan mereka adalah ada 4 anak. Kemudian diketahui usia anak paling tua itu 2x ditambah 5. Anak kedua x ditambah 3. Anak ketiga x ditambah 2. Dan anak yang paling kecil itu x tahun. Dan si P bertanya, yang dinyatakan apa? S3 menjawab, usia anak pertama. P menjawab, kamu paham bagaimana maksud soalnya? S3 menjawab paham. Cuplikan wawancara di atas mengungkapkan bahwa siswa dapat menjelaskan isi soal dengan kalimat sendiri, dapat menyebutkan unsur-unsur yang diketahui dan yang dinyatakan. Yang kedua yaitu tahap melaksanakan rencana penyelesaian. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, siswa dapat menjawab masalah sampai selesai. Berikut adalah cuplikan wawancara pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian. Si P bertanya, oke, bagaimana cara kamu mencari nilai X-nya? S3 menjawab, 40 sama dengan jumlah semua usia anak. 40 sama dengan 5x ditambah 10. Yang 10 itu pindah ruas, jadi dapat 30 sama dengan 5x. X sama dengan 6. Nah, P menjawab. Kemudian, untuk cari usia anak paling tua diapakan? S3 menjawab. Nilai X sama dengan 6. Disubstitusikan ke 2x ditambah 5. Dapatlah 17 tahun. Cuplikan wawancara di atas mengungkapkan bahwa siswa dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang telah disusunnya. Ketiga, yaitu tahap membuat rencana penyelesaian. Pada tahap membuat rencana penyelesaian, dapat dilihat dari soal pertama bahwa ia mengungkapkan secara tertulis, tetapi ia dapat menjelaskan secara lisan. Bagaimana rencana penyelesaiannya? Berikut adalah cuplikan wawancara pada tahap membuat rencana penyelesaian. Si P, setelah baca soal, apa yang kamu lakukan? Ada buat rencana penyelesaian tidak?
S3 menjawab ada. Pertama-tama, cari semua usianya, yaitu 4 anak dikali rata-rata. Dapatlah hasilnya 40 tahun. Kemudian mencari nilai X. Cuplikan wawancara di atas mengungkapkan bahwa siswa mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir adalah tahap memeriksa kembali. Dari soal tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak memeriksa kembali, tetapi dapat membuktikan kebenaran jawabannya dan menjelaskan secara lisan. Berikut adalah cuplikan wawancaranya. Si P, kamu yakin jawabanmu sudah benar? S3 menjawab, yakin. P, bagaimana kamu membuktikannya bahwa jawabanmu benar? S3 menjawab, semua X-nya dibuah jadi 6. Dijumlahkan dibagi 4. Kalau dibagi 4, hasilnya harus 10. Cuplikan wawancara di atas mengungkapkan bahwa siswa mengungkapkan tahap memeriksa kembali. Itulah penjelasan singkat mengenai pemecahan masalah matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.